Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu untuk pertemuan keempat kalau dengan saya, tapi kalau total hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Jadi minggu depan seharusnya kita sudah ujian dengan saya, tapi nanti kita lihat dulu mekanismenya apakah mau ujian atau mau presentasi. Saya lihat dulu perkembangan papernya gitu ya. Hari ini saya akan masuk, dengan materi terkait, dengan aspek, keuangan. Jadi, kita sudah membahas beberapa aspek yang diperlukan ketika kita menyusun bisnis plan, dan hari ini saya akan menyampaikan aspek yang terakhir ya, kalau untuk kewirausahaan. Tetapi sebetulnya kalau mau bicara analisis kelayakan usaha, ini baru aspek kelima, jadi masih ada aspek-aspek lain yang kalau dibahas yang diselesaikan. Tapi kalau untuk mahasiswa kewirausahaan cukup sampai sini saja aspek keuangan ya. Jadi nanti di proposal bisnis plan yang disusun, aspek keuangan ini juga bisa masuk ya. Kemudian saya juga tidak akan mengajarkan analisis aspek keuangan yang rumit gitu ya. Jadi saya hanya akan sampai pada perhitungan, pendapatan, kemudian hanya sampai break even point, jadi hanya seperti itu, tetapi untuk, analisis cash flow, kemudian neraca, itu tidak akan saya sampaikan karena menurut saya, untuk, mahasiswa program studi AET, itu tidak perlu, memahami sampai ke neraca, laba rugi, dan cash flow-nya. Jadi kalau mahasiswa AET sudah bisa menghitung break even point, sudah bisa menghitung penerimaan, menurut saya itu sudah bagus. Jadi sampai situ saja. Nanti belajar mengenai neraca, laporan laba rugi, kalau nggak salah di AET itu ada mata kuliah apa ya, kelayakan perkebunan apa gitu. Nah, nanti di situ belajarnya mengenai neraca ya. Jadi kalau saya lihat di depan Panti sudah sempat menyinggung juga tentang neraca, tetapi tidak detil gitu ya. Jadi nanti detailnya itu akan dipelajari apa ya, di perencanaan perkebunan apa kalau tidak salah gitu ya. Pokoknya ada satu mata kuliah di AET yang akan diambil oleh mahasiswa yang peminatannya di sosek itu terkait dengan kelayakan usaha ini. Saya mulai materi hari ini. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebelum ke sini saya akan rewind dulu materi minggu lalu karena materi minggu lalu itu berkaitan dengan materi minggu ini. Jadi minggu lalu saya sudah menyampaikan, ini yang kelihatan yang mana? Yang aspek organisasi atau aspek, keuangan? Organisasi, Organisasi aspek ya? organisasi. Oke, berarti sudah benar. Oke, nah minggu lalu saya sudah sampaikan beberapa jenis biaya yang mungkin muncul ketika kita, akan memulai sebuah usaha. Jadi kita diminta untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai biaya. Terkait dengan proses produksi, minggu lalu saya sampaikan, terkait dengan proses produksi tentu ada input produksi yang diperlukan. Ya, ada input tetap, saya ulangi, ada input variabel. Nah, terkait input tetap dan input variabel, maka nanti ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Jadi nanti akan ada biaya tetap dan akan ada biaya variabel terkait dengan biaya-biaya yang akan kita hitung. Biaya tetap, ingat, biaya tetap itu adalah biaya yang inputnya bisa dipakai lebih dari satu kali proses produksi, itu biaya tetap jadi lahan, bangunan, cangkul, gunting. Kemudian kalau untuk biaya listrik dan air, kalau dia jumlahnya tetap setiap bulan, dia masuk ke biaya tetap. Tapi kalau jumlahnya bervariasi setiap bulan, maka dia masuk ke biaya variabel. Ya, jadi untuk listrik dan air. Jadi ada biaya tetap dihasilkan dari input tetap, lalu ada biaya variabel yang dihasilkan dari input variabel. Biaya variabel itu apa? Biaya yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Jadi kalau kayak bibit, pupuk, tenaga kerja, polybag, itu akan habis dalam satu kali proses produksi. Jadi kalau kita mau bikin kita mau bikin anakan bibit lagi, kita perlu polybag lagi, kita perlu pupuk pupuk organik lagi, kira-kira gitu. Ya, Jenny, jadi ada berapa jenis biaya tadi Jenny saya sampaikan? Jenny, ada berapa jenis biaya tadi Jenny Lova Angela? Jenny? Jenny bisa dengar suara saya? Jenny?
Jenny? Selin bisa dengar suara saya? Selin Enggraini? Bisa, Bu. Bisa. Jadi ada berapa jenis biaya? Ada 2, biaya tetap sama biaya variabel. Jenny? Jenny ada di kelas? Maksud saya jangan sampai pada saat dipanggil pura-pura hilang sinyal gitu loh. Ya. Jenny bisa dengar suara saya. Kalau tidak nyimak di kelas, saya keluarin dari kelas. Jenny, dengar suara saya? Dengar, Bu. Apa contoh input tetap tadi? Contoh input tetap apa? Contoh input tetap apa, Jenny? Peralatannya, Bu. Peralatan. Itu lagi ngapain, Jenny? Sambil nonton TV atau ikut kegiatan yang lain? Nggak lagi ngapa-ngapain, Bu. Kok ada suara? Oke. Kemudian ketika kita bicara tenaga kerja, ya kan ada biaya tenaga kerja tuh. Ada tarif upah tenaga kerjanya, ada jumlah tenaga kerjanya berapa per tahun, jumlah hari kerjanya berapa, jumlah tahunnya berapa. Ini kalau harian. Kemudian ada juga yang bulanan. Lalu terkait peralatan di kantor, kalau kita bicara usaha, kita nggak mungkin tidak memerlukan inventaris kantor dan suplai kantor. Nah, biaya untuk inventaris kantor ini juga terbagi menjadi 2, ada yang tetap, ada yang variabel. Ya, jadi kalau yang tetap itu misalnya laptop, printer, itu kan tidak harus beli tiap bulan, kira-kira gitu. Tapi kalau kertas, tinta, itu harus beli tiap bulan sehingga dia masuk ke dalam input variabel. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Nah, kalau biaya tetap, itu kita tidak masukin biaya tetapnya. Kita masukin apa namanya? Kalau biaya tetap kita masukin apa? Agustinus Kazei. Agustinus kalau perhitungan biaya tetap itu tidak masuk jumlah biayanya, tapi yang masuk dalam perhitungan itu apa? Apa ingat nggak? Saya sampaikan minggu lalu. Agustinus, ingat nggak minggu lalu? Kalau biaya tetap itu kita tidak masukkan dalam bentuk jumlah biaya, tapi dalam bentuk apa coba Agustinus? Dalam bentuk penyusutan, Bu. Dalam bentuk penyusutan. Jadi karena dia bisa dipakai beberapa kali proses produksi, kan nggak mungkin total biaya itu dimasukkan dalam satu kali. Jadi dia dibagi berapa tahun dia bisa dipakai, jadi nilai penyusutannya itu yang masuk. Jadi nanti adil kalau bisa dipakai 5 tahun, berarti dia dibagi 5 gitu ya. Nah ini rewind minggu lalu, hari ini sebetulnya konsep input tetap, input variabel, biaya tetap, biaya variabel, penyusutan, biaya total, itu akan kita pakai ketika kita masuk membahas mengenai aspek keuangan. Makanya saya rewind dulu yang materi minggu lalu. Jadi sudah kelihatan ya aspek keuangan yang muncul di layar, di screen? Sudah. Sudah ya. Materi kuliah saya juga sudah saya masukkan di e-learning, jadi silakan nanti di-download di e-learning-nya. Tujuan perkuliahan kita hari ini, mahasiswa akan memahami proposal rencana usaha yang terkait dengan aspek keuangan, dan yang kedua, tidak hanya mampu memahami, tetapi juga mampu menyusun, karena itu nanti output dari perkuliahan dengan saya adalah proposal rencana usaha. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan menghitung biaya produksi, penerimaan dan keuntungan, harga pokok dan break even point serta payback period. Kemudian kita akan mengaplikasikan perhitungan biaya produksi, penerimaan dan keuntungan, serta aplikasi perhitungan harga pokok, break even point, dan payback period. Oke, saya selalu sampaikan ini di awal bahwa bisnis plan itu adalah suatu proses yang sustainable. Jadi kalau kita mau usaha kita itu terus-menerus, maka usaha kita itu kelayakan usaha atau kelayakan bisnis itu seharusnya dilaksanakan secara kontinu ya. Nah, ini hari ini yang kita akan bahas yang ini financial plan-nya ya. Oke, saya mulai. Jadi financial planning proses itu seharusnya dimulai dengan mencari informasi. Jadi satu yang perlu kita pahami adalah kalau kita riset gitu ya, biasanya data itu diambil karena kita melaksanakan sesuatu. Jadi kalau misalnya mau tahu nih apa namanya
pengaruh pupuk organik terhadap tanaman hias, pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman hias. Maka kita punya data sendiri, kita amati, kasih pupuk dosis sekian, pertumbuhannya sekian, ya. Nah, tetapi berbeda ketika kita menyusun proposal bisnis. Ya, ketika kita menyusun proposal bisnis, apalagi berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan, umumnya kita nggak punya data terkait produk tersebut. Kenapa? Kenapa kita nggak punya data? Karena usahanya belum jalan. Betul nggak? Kita nggak tahu, oh penerimaan per bulan tuh kira-kira berapa ya? Harganya berapa ya? Siapa aja ya yang beli? Atau bahan bakunya dari mana ya? Kita nggak tahu. Betul nggak? Jadi kita diminta untuk melakukan desain sesuatu yang sebetulnya datanya belum ada. Lalu bagaimana cara kita dapat data? Coba Novendra. Saya mau bikin, Novendra bikin usaha apa Novendra? Novendra bikin usaha apa? Novendra? Ayo Novendra. Novendra dengar saya? Iya, Bu. Ya, bikin usaha apa kemarin? Usahanya? Nggak tahu? Nggak tahu, berarti nggak pernah diskusi sama kelompoknya, Novendra. Novendra? Hidroponik, Bu. Hidroponik. Ya, jadi Ya. kan akhirnya dari yang seperti ini ketahuan. Siapa yang nggak pernah diskusi sama kelompoknya. Jadi harusnya segera bisa dijawab kalau itu. Ya. Nah, kalau Delima usahanya apa? Ini Bu, kaktus mini. Kaktus mini. Kemarin nggak ada yang Sukulen. nggak ada kemarin yang sukulen. Ini Bu, diganti Bu. Kemarin itu salah. Salah, nggak ada yang lapor kalau mau ganti. Nggak ada yang lapor. Berarti nggak ini juga. Oke. Rozak ada di kelas nggak Rozak? Rozak ada di kelas? Rozak ada di kelas? Rozak ada di kelas? Oke, saya remove. Miranti kemarin bisnis yang mau dibangun apa Miranti? Ciplukan, Bu. Ciplukan. Oke. Nah, Miranti Ciplukan. Gimana Miranti tahu misalnya berapa banyak dari mana dapat bibit ciplukan? Kita nggak tahu kan, karena kita belum punya data. Betul nggak, Miranti? Iya, Bu. Bisa nggak Miranti meramalkan, misalnya yang mau beli itu berapa? Ada nggak datanya? Nggak ada, Bu. Nggak Mungkin ada. dilihat. Dilihat dari mana? Dilihat dari mana? Ini Heeh. sasaran kita, misalnya konsumennya itu, Bu. Siapa misalnya. Oke. Atau hanya empat atau siapa. Ya, jadi datanya itu diperoleh dengan mencari sumber data lain, salah satunya dengan konsumen potensial misalnya. Ya, jadi itu yang menjadi dasar ketika kita menyusun analisis kelayakan usaha. Ya, Satria Agung. Satria Agung usahanya apa kemarin? Hidroponik, Bu. Hidroponik. Nah, biaya tetapnya apa aja kira-kira kalau hidroponik, Satria? Biaya tetapnya apa aja kalau hidroponik? Ya. Isolasi, Bu. Isolasi. Cuma isolasi. Isolasi ban itu. Instalasi apa? Instalasi apa? Instalasi apa? Instalasi hidroponik, Bu. Terus apa lagi yang diperlukan biaya tetapnya selain instalasi? Abemik. Apa lagi? Biaya listrik, Bu. Listrik itu catatannya ya, tapi catatannya apa kalau listrik itu kira-kira? Kalau listrik. Tadi saya sampaikan listrik itu bisa masuk biaya tetap sama biaya variabel. Kondisinya apa? Coba.
Ada yang bisa bantu? Rizky Pratama, kalau listrik itu bisa masuk biaya tetap sama biaya Saya, Bu. variabel. Oke, siapa? Silakan sebut namanya. Esa Cruz, Bu. Ya, oke, silakan. Nah, listrik itu bisa masuk ke dalam biaya tetap Mm-mm. jika nominal yang dibayarkan itu nggak berubah, Bu, per bulannya, Bu. Dan jika dia di variabel, nominal pembayaran per bulannya itu berubah, Bu. Nggak ada Oke. ketetapan. Oke, bagus. Asia Cruz ya, jadi alhamdulillah gitu ya. Berarti ada yang menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi gimana ya? Ternyata diskusi nggak sih sebetulnya kalau untuk kelompoknya itu jalan nggak sih diskusi kelompoknya? Ya, atau ada hanya orang-orang tertentu aja yang kerja? Gimana? Yan Sebastian? Silahkan Yan. Yan bikin bisnis plan apa Yan? Yan Sebastian? Hidroponik, Bu. Hidroponik. Sama kayak yang ini, siapa tadi? Siapa aja anggota timnya? Nah, ini dia. Siapa aja anggota timnya, Yan? Yan Sebastian, anggota timnya siapa aja? Nah, nggak tahu anggota timnya siapa aja. Novendra, coba Novendra. Bisnisnya apa tadi? Hidroponik, Bu. Hidroponik. Ya, Novendra salah satunya. Anggotanya siapa Novendra? Anggotanya saya, Reza, Ian, Agung, sama Jenny, Bu. Nah, ya. Coba Angga Prima. Aktifin kameranya nih, yang mati-mati kamera nih. Devi, Rahmat Kurniawan, Nila Sari. Coba Rahmat Kurniawan, kawan. Rahmat Kurniawan. Lagi di mana kamu? Lagi di mana? Rahmat? Nggak kedengeran. Ya. Aidil Triansa, silakan diaktifkan kameranya. Aidil. Aidil. Aidil ada di kelas? Aidil. Oke, saya remove. Angga Prima, silakan diaktifkan kameranya, Angga. Angga, bisnis plan-nya apa? Kuliner, Bu. Apa? Apa? Apa Angga, kuliner apa? Kaktus, Bu. Kaktus, yang tadi nggak lapor tadi ya? Ya. Nila Sari, bisnis plan-nya apa? Mila, bisnis plan-nya apa Mila? Mila? Mila saya keluarin ya. Mila? Mila? Oke, saya remove. Oke ya, jadi yang mau kuliah aja yang ada di kelas, yang nggak mau kuliah silakan. Ini baru masuk, nah Reza baru gabung. Udah kuliah berapa menit? Saya pikir saya yang paling terlambat masuk kelas. Reza, kamu dari mana Reza baru bergabung? Lagi di jalan, Bu, ke Indralaya, Bu. Baru sampai, Bu. Oke. Ya, jadi kita hanya kuliah untuk yang mau kuliah aja, yang nggak itu jangan ganggu kelasnya gitu aja ya. Saya pikir tadi saya sudah yang paling terlambat sebetulnya. Yang lain sudah siap untuk segera bergabung. Oke. Jadi, saya akan jelaskan tentang konsep biaya. Konsep yang pertama itu mengenai biaya produksi. Jadi, saya sudah sampaikan minggu lalu, biaya produksi itu adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi. Ya, faktor produksi itu sama dengan input, serta bahan-bahan mentah lain yang digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksi. Jadi, proses produksi itu adalah proses kita beli input, melakukan proses produksi, dan nanti menghasilkan output. Ini tiga-tiganya akan menghasilkan apa yang disebut dengan biaya produksi. Minggu lalu saya sudah sampaikan, biaya produksi itu terdiri menjadi dua,
Ya, coba Rahma Hidayah, biaya produksi itu terdiri dari dua, yaitu penjumlahan dari biaya apa sama biaya apa, Rahma, minggu lalu. Tadi saya sudah jelaskan juga. Jumlah dari biaya. Yuk, Rahma. Jumlah dari biaya apa? Silahkan, Rahma. Jumlah dari biaya apa, Rahma? Rahma? Kalau dipanggil tuh langsung nggak bergerak putunya tuh yang saya heran itu. Rahma bisa dengar saya? Rahma? Biaya produksi itu terdiri dari apa, Rahma Hidayah? Rahma Hidayah bisa dengar saya? Rahma? Rahma Hidayah bisa? Oke, jadi biaya produksi itu terdiri dari apa aja tadi? Jumlah dari biaya apa sama biaya apa? Silakan, Rahma. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dan biaya variabel. Ya, nunggu chatan kawan masuk dulu ya, Rahma ya. Ya, chat masuk baru bisa jawab. Oke, ya, jadi banyak yang nggak nyimak sebetulnya di dalam kelas ini ya. Padahal muridnya sedikit sekali gitu loh. Kalau di Sosek itu saya ngajarnya tuh sampai satu kelas ada yang 238 itu kalau dosennya tanya tuh langsung responnya tuh berlomba-lomba mau jawab. Kalau dipanggil langsung respon. Ya. Oke, jadi tadi sudah dibilang sama Rahma biaya total atau biaya produksi ini sama dengan biaya total ya. Ini biaya total ini sama dengan biaya produksi adalah jumlah dari biaya variabel ditambah biaya tetap. Saya sudah jelaskan biaya tetap itu apa, biaya variabel apa. Sehingga TC atau total cost itu adalah jumlah dari total fixed cost sama total variable cost. Biaya tetap ditambah biaya variabel. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita tahu biaya, maka kita harus tahu laba perusahaan. Apa itu laba? Laba itu adalah selisih antara penerimaan dikurang biaya. Tadi kita sudah tahu rumus biaya. Rumus biaya itu adalah jumlah dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Ya, yang kita jadi ini kita sudah punya nih. Yang kita belum punya adalah penerimaan. Penerimaan itu apa? Penerimaan itu adalah P kali Q. P itu apa? P itu adalah harga. Q itu adalah jumlah barang yang diproduksi atau jumlah barang yang terjual. Inilah penerimaan. Jadi ini adalah TR atau total revenue atau penerimaan. Maka keuntungan itu adalah penerimaan dikurang dengan biaya. Oke, Pradipa Santoso. Pradipa, jadi total revenue itu apa dikali apa? Penerimaan itu apa kali total revenue itu sama dengan penerimaan ya, TR ini sama dengan penerimaan. Apa dikali apa? Silakan. Harga barang dikali jumlah barang yang diproduksi. Harga barang dikali jumlah barang. Devi, keuntungan itu apa, Devi? Keuntungan itu harga barang dikali jumlah barang tadi, Bu. Nah, menghasilkan misalnya kan labanya. Oke, ya. Keuntungan itu sama dengan laba, ya. Keuntungan itu jadi kalau ada yang baca bicara laba atau itu sebetulnya laba itu kalau keuntungan itu P, kalau laba itu N ya, tapi ini sebetulnya sama. Keuntungan itu biasanya kita bicaranya di usaha tani gitu ya. Tapi kalau laba itu kita bicaranya perusahaan, tapi dua-duanya dihitung dengan cara yang sama. Laba atau keuntungan itu adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Jadi laba atau keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Kita terima penjualan berapa, kita kurangi dengan biaya, itulah laba, itulah keuntungan. Rahmat Kurniawan. Rahmat Kurniawan. Rahmat Kurniawan. Masya Allah, kelas ini. Oke.
Ya. Jadi bisa diulangi Rahma? Tadi laba atau keuntungan itu apa jadinya? Rahma? Rahma? Laba atau keuntungan tadi apa jadi Rahma? Laba atau keuntungan ini apa jadinya Rahma? Silakan. Rahma? Silakan Rahma. Rahma? Rahma bisa dengar saya? Masya Allah. Novendra, jadi laba itu apa Novendra? Keuntungan atau laba yaitu selisih antara penerimaan dengan biaya. Yan Sebastian, penerimaan itu apa Yan? Penerimaan tadi apa kali apa? Silakan. Apa Yan tadi Yan? Penerimaan tadi Yan? Apa Yan? Nah, udah diulang-ulang nih dari tadi. Penerimaan tadi apa Yan? Penerimaan. Penerimaan. Yang mana penerimaan itu? Yan? Penerimaan yang mana Yan? Yan nggak bisa jawab? Nggak bisa jawab Yan? Penerimaan yang mana rumusnya Yan? Kalau dosen tanya, terus nggak bisa jawab tuh bilang, Bu, saya belum bisa jawab. Jangan diem aja. Ya. Miranti, penerimaan itu apa Miranti? Penerimaan itu, Bu, rumusnya ya, Bu? Apa didapat dari apa kali apa? Dari harga jual barang dan jumlah barang yang diproduksi, Bu. Nah, ya, penerimaan itu jumlah barang yang diproduksi dikali dengan harga. Ya. Diva, biaya total tadi apa tambah apa, Diva? Biaya total cost atau biaya total tadi? Biaya produksi sama dengan biaya produksi? Biaya apa ditambah biaya apa? Silakan Diva. Silakan Diva. Biaya produksi tadi apa ditambah apa, Diva? Silakan. Diva. Diva, nggak kedengeran suaranya. Biaya apa? Suara saya kedengeran nggak di sana sebetulnya? Kedengaran, Bu. Beneran, Bu. Oke. Oke, kemudian ada lagi yang namanya harga pokok ya. Jadi harga pokok kalau biaya total itu tadi saya bahas total cost ya. Kalau biaya total itu adalah semua biaya atau total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan seluruh produk. Jadi misalnya saya menghasilkan 100 produk, maka biaya total itu adalah biaya untuk menghasilkan 100 produk. Tetapi ada konsep yang namanya harga pokok. Harga pokok itu adalah harga pokok itu sebetulnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan satu produk. Makanya harga pokok itu dihitung dari total cost dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi kalau biaya total itu untuk menghasilkan seluruh produk, tetapi kalau harga pokok itu sebetulnya adalah biaya yang digunakan untuk menghasilkan hanya satu jenis produk. Ya, hanya untuk satu jenis produk. Cara menghitungnya adalah harga pokok itu adalah total cost dibagi dengan Q. Total cost dibagi dengan Q. Itulah harga pokok. Rian, coba Rian. Jadi harga pokok tadi apa Rian? Coba diulang Rian.
Harga pokok itu total biaya yang digunakan untuk menghasilkan satu produk. Jadi Kalau satu total cost. Silakan lanjutkan, kalau Brian. kalau total cost itu Mm-mm. jumlah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan seluruh produk. Oke ya, jadi untuk menghasilkan seluruh produk. Ya. Jadi kalau Jenny, Lova, Angela. Ya. Jenny, kalau begitu kalau misalnya total biayanya adalah 100.000, ya. Total biayanya 100.000, produknya ada 10. Jadi harga pokoknya berapa, Jen? Total biayanya, total biaya produksi totalnya 100.000. Produk yang dihasilkan ada 10. Jadi kalau untuk menghasilkan satu produk atau dengan kata lain harga pokoknya berapa? Sepuluh, Bu. Berapa? 10. 40? 10. 10. Harga pokoknya. Kan 100.000. Biaya untuk menghasilkan, biaya totalnya 100.000. Jumlah produk yang dihasilkan 10. Nah, jadi harga pokoknya berapa kalau gitu? 10.000. 10.000. Dapatnya dari mana? 100 dibagi 10. 100 dibagi 10. Ya, jadi kalau harga pokok itu biaya untuk menghasilkan satu produk. Artinya apa? Kalau nanti misalnya harga jual, tadi harga pokoknya 10.000 ya berarti ya. Berarti biaya untuk satu produk 10.000. Kalau saya jual produknya itu harganya 7.500, nah ini logika ya. Tadi harga pokoknya 10.000. Kalau produknya itu saya jual 7.500, untung nggak Asia Cruise? Coba, untung nggak? Kalau saya jual 7.500, harga pokoknya 10.000. Asia Cruise dapat untung nggak kita? Enggak, Bu. Hah? Apa? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Itu tadi yang 10.000 tadi itu apa tuh, Bu? 10.000 itu harga pokoknya. 10.000. Terus kita jual 7.500. Untung enggak kira-kira? Enggak, Bu. Dari kita kan harga pokok itu kan pembelian kita tuh 10.000, sedangkan kita jual tuh 7.500. Jadi pengurangannya itu ada 2.500 di situ. Berarti kita rugi sebesar berapa, Selin? Selin? Ruginya sebesar berapa kalau gitu? Bukan untung, namanya rugi. Rugi sebesar berapa, Selin Enggracia? Silakan. 2.500. Jadi kita rugi 2.500. Ya, kalau saya balik, kalau harga pokoknya itu misalnya biaya, berarti harga pokok itu kan biaya untuk menghasilkan satu produk 10.000, lalu saya jual 12.500 Satria Agung. Gimana? Mau dijual nggak produknya? Kalau harga pokoknya 10.000, ya harga produknya 10.000, terus saya jual 12.500 harga jualnya. Mau dijual nggak? Silakan. Jual, Bu. Jual. Kenapa? Mau dijual? Karena untung, Bu. Untungnya berapa? 2.000. 2.000 berapa? Kan 12.500 sama 10.000 tuh. Jadi untungnya berapa? 2.500, Bu. 2.500. Itu logika ya. Lalu ada lagi itu konsep harga pokok. Saya lanjutkan dengan break even point. Break even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal. Jadi break even point itu adalah titik di mana kita nggak untung, nggak rugi. Nah, kira-kira sebetulnya break even point itu kalau kita logikanya ya, logikanya itu titik break even point itu terjadi ketika kira-kira harga pokok itu sama dengan price, sama dengan harga, sama dengan P. Kan di sini nggak untung, nggak rugi. Nah, inilah situasi break even point itu. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan break even point itu terjadi ketika biaya, total biaya sama dengan penerimaan. Berarti nggak ada untung kan? Untung itu kan tadi terjadi jika keuntungan tadi kan diperoleh jika total revenue dikurang dengan total cost, ya enggak? Berarti kalau ini 100,
TC-nya juga 100, sama ya. Maka itu kita mencapai kondisi break even point. Ya. Nah, break even point itu rumusnya adalah total fixed cost ya atau biaya tetap dibagi dengan harga dikurang dengan total variable cost atau biaya variabel dibagi dengan jumlah produk. Ini jumlah produk. Itu kalau kita mau menghitung berapa jumlah barang yang harus diproduksi dalam kondisi BEP. Nah, kalau kita mau tahu berapa jumlah nilai uang yang dalam kondisi BEP itu adalah harga dikali dengan BEP unit. Jadi kan ini ada BEP unit dikali dengan harga dapatlah BEP nilai uang. Jadi nilai BEP itu nanti ada dua, dalam bentuk unit yang diproduksi, dalam bentuk nilai barang yang diproduksinya. Bisa ikutin sampai sini enggak kira-kira? Bisa ya? Bisa ngikutin sampai sini? Nah, ini contoh ya biaya produksi dalam jangka pendek. Contohnya misalnya ini jumlah input tenaga kerja, ini adalah jumlah produksi, ini biaya total fixed cost, ini adalah biaya tetap, ini TVC, ini adalah biaya variabel. Ya, maka total cost dapatnya dari mana? Total cost dapatnya dari mana? Coba D5, total cost dapatnya dari mana D5? Total cost, biaya total ini dapat dari mana? Apa yang dijumlahkan D5? D5? Biaya ini, Bu. Total cost dapat dari mana? Yuk, dari mana total cost? Dari biaya variabel ditambah biaya tetap. Oke. Jadi Diva, coba Diva kalau ini ada 300.000 nih Ibu lingkerin 300.000 Diva. Itu dapatnya dari apa ditambah apa Diva? Enggak kedengeran ya suara Diva. Nih betul, yang lain kedengeran enggak suara Diva? Enggak ya? Enggak, Bu. Enggak ya. Coba Agustinus KZ, 300.000 ini dapat dari mana Agustinus? Nah, Agustinus ini juga enggak kedengeran suaranya. Oke. Mayang 300.000 dapat dari mana Mayang? Coba Mayang. Biaya tetap ditambah biaya tetap ditambah biaya variabel, Bu. Ya, jadi ditambah yang mana sama yang mana? Dapat 300.000. Saya tanyanya 300.000 dapat dari mana Mayang? Yang 50.000-nya ditambah 250, Bu. Nah, 50.000 tambah 250 ya. Kemudian ini HP harga pokok ya, Rizky, HP harga pokok Rizky. 100.000 ini dapat dari mana Rizky? Nih, 100.000 ini dapat dari mana? M Rizky Pratama, silahkan Rizky. Dapat dari mana 100.000-nya Rizky? Rizky? Iya, Bu. Dapat dari mana 100.000? Yang ini? Biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Ya, jadi berapa dibagi berapa? 1 juta dibagi 1. 1 juta, nggak ada angka 1 juta di sini. 100.000 dibagi dengan 1. Oke. Ezia Cruz. 20.000 ini dapat dari mana Ezia? Ya, Bu. Ezia, 200.000 ini dapat dari mana? Biaya total dibagi dengan jumlah produksi, Bu. Ya, jadi berapa bagi berapa Ezia? Yang ini? 300.000 dibagi 15 itu. 300.000 dibagi 15. 15. Ya, itulah harga pokok. Jadi nanti kalau ketika kita memproduksi 19, harga pokoknya kan 18.421 ya.
Kalau saya memproduksi 19 unit, harga pokoknya 18.421. Harga jual saya, kalau saya jual dengan harga 15.000, bisa jalan nggak usaha saya? Rahma Hidayah, sudah bisa kedengeran belum suaranya? Rahma, kalau harga pokok saya memproduksi 19 unit, harga pokoknya 18.421, lalu saya jual 15.000. Bisa jalan nggak usaha saya? Tidak bisa, Bu. Kenapa, Rahma? Silakan, Karena kenapa? mengalami kerugian. Kerugian. Ya, jadi gitu konsepnya ya. Karena mengalami kerugian. Ya, betul, ya. Tapi nanti kalau saya jualnya 20.000, bisa jalan usahanya karena sudah di atas 18.421, ya. Nah, sekarang kita mau cari harga pokok sama break even point, ya. Harga pokoknya sama, misalnya dia kelanjutan yang tadi 15, 19, 22, tenaga kerjanya 5, 6 dan 7. Yang ini saya tidak bahas lagi, ini yang dari depan tadi ya saya pindahin. Nah, sekarang ketika 15, 9, 22 tadi harga saya jualnya 25.000 nih semuanya. Ya, saya jualnya 25.000 semuanya. Kalau menurut Pradipa dengan harga 25.000 bisa jalan nggak usaha kita? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi penerimaannya berapa? Tadi kan penerimaan itu adalah penerimaan, ingat adalah harga price dikali jumlah yang diproduksi. Itulah penerimaan. Maka 375.000 ini dapat dari mana? Coba Rendra, 375.000 ini dapat dari mana Rendra? Pradipa salah. Rendra Pradipa saya. Rendra. Coba Rendra. 375 dapat dari mana Rendra? Silakan. Rendra masih bergabung? Rendra masih bergabung? Silakan Rendra. Rendra ada? Nggak ada? Atau nggak kedengeran juga? Hilang juga suaranya? Rizky Pratama, Rizky. 375 dapat dari mana Rizky? Rizky? Dapat dari mana? Ya, Bu. Ya, Rizky 375 penerimaan dapat dari mana Rizky? Silakan. 25.000 dikali 15. 25.000 ya dikali dengan 15. Oke, setelah dapat penerimaan, kita dapat laba. Laba itu sama dengan keuntungan ya. Jadi kalau orang nanya laba atau keuntungan itu sama, selisih antara penerimaan dikurang dengan biaya. Maka coba 75.000 ini dapat dari mana kira-kira? Ada yang bisa bantu? 75.000 dapat dari mana? Rian? Coba Devi, Bu. Ya, Devi, silakan Devi. Laba itu dari TR dikurang TC. Nah, 375.000 dikurang 300.000. Jadi 75.000 keuntungan. Oke, ya good ya. Devi, oke, ke sini. 375 dikurang 25.000, itulah laba. Nah, sekarang BEP. BEP itu adalah kira-kira kita harus jual berapa sih supaya kita tuh tidak untung, tidak rugi. Nah, jadi batas di mana kita tuh nggak untung, nggak rugi itu BEP. BEP itu ada dua, ada dalam bentuk unit, ini salah. Ada dalam bentuk unit, BEP itu ada dalam bentuk rupiah dalam jual beli. Jadi kita harus jual berapa sih supaya nggak untung, nggak rugi? Gitu. Dia bisa dalam unit, bisa dalam rupiah. Rumusnya total fixed cost dibagi dengan P dikurang total variable cost dibagi dengan Q. Nanti kalau dihitung total fixed cost-nya yang mana? Kalau sekarang kita lihat 15 ya, makanya saya tampilkan yang tabel atas. Total fixed cost-nya 5.000. 5.000 dibagi dengan price. Price-nya adalah 2.500. 2.500 dikurang total variable cost. Total variable cost-nya adalah 250.000 dibagi dengan 15. Nanti dapatnya 6. Jadi kalau kita sudah jual 6 unit, itu kita tidak untung dan tidak rugi. Jadi modal kita balik, tapi kita belum untung. Kalau kita sudah jual 7, berarti kita sudah dapat untung 1 unit. Bisa ikutin sampai sini? Nah,
6 unit ini berapa sih uangnya? Caranya adalah BEP 100 ini ada BEP nilai uang. Cara menghitungnya 150.000 ini adalah 6 unit ya dikali dengan mana nih harga? Dikali dengan 25.000. Bisa ikutin sampai sini? Oke, Bisa, coba Jenny ulang Jenny. Kalau BEP unit tadi apa Jenny? 6 ini dapat dari BEP itu kondisi apa dulu? Coba Jenny ceritain kalau BEP itu kondisi apa? Kondisi apa, Jen? 25.000 dikali 6, Bu. Oke, 25.000 dikali 6. Itu BEP rupiah. Kalau BEP unit, itu menunjukkan situasi apa sih sebetulnya secara ekonomi yang itu Yani? Belum bisa jawab, Bu. Belum bisa jawab, Jenny. Selin, bisa jawab Selin? Kalau Bisa, Bu. Oke, silakan Selin. Kondisi di mana itu nggak untung dan juga nggak rugi. Oke, jadi kalau jual 6 itu dapat untung nggak, Selin? Nggak untung, nggak rugi, Bu. Nah, ya, jadi kalau jual 6 itu dia nggak untung dan nggak rugi. Jadi supaya usaha kita tuh modalnya balik, kira-kira gitu, minimal usaha kita itu harus jual 6 unit. Sampai sini silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Semua bisa mengikuti? Bisa? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kuliahnya Ibu tutup sampai di sini. Nanti Bu, sebentar Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Silakan, siapa? Belum muncul di saya ini. Siapa yang bertanya? Esa Cruz Bu. Oh, Esya Cruz. Silakan Esya. Nah, ini mau bertanya tentang rumus di selisih penerimaan tadi itu kan Bu. Itu kan di rumus selisih penerimaan itu Bu, jumlah produk dan dikali sama biaya, jumlah produk dikali sama harga ini ya yang ini Bu, yang TR ini ya, Bu, yang ini laba, rumus laba bukan rumus penerimaan. Laba itu adalah ya rumus. Nah, enggak, tapi yang di permasalahan ini yang TR yang P dikali Q ini Bu. Harga ya. Ya, oke. Terus apa? Nah, Ya. untuk di harga itu kan rumusnya itu kan Bu, di harga barang dikali sama jumlah barang yang diproduksi Bu. Nah, kan sedangkan laba di sini tuh sama dengan keuntungan kan Bu. Nah, apa yang tapi kok Bu di rumus selisih penerimaannya ini tuh Bu, jumlah barang yang yang dikalinya itu Bu, jumlah barang yang diproduksi Bu, bukan jumlah barang yang ini Bu ya, yang telah dijual gitu Bu, yang yang telah laku dijual. Ya. Kalau kita kali dengan jumlah barang yang sudah diproduksi, maka berarti ada asumsi yang kita pakai dalam perhitungan. Apa asumsinya? Asumsinya adalah semua barang yang diproduksi itu terjual. Bisa ikutin? Tapi kalau mau menghitung yang real boleh mau pakai jumlah barang. Kalau di hitungan awal ini berarti asumsinya semua barang, semua produksi itu terjual. Boleh kalau mau pakai jumlah barang yang terjual, tapi berarti artinya key produksi ya itu tidak sama dengan key terjual. Bisa ikutin Ezia? Maka nanti ada selisih. Jadi ada selisih. Kenapa? Karena biaya produksi itu biaya produksi itu kan untuk menghasilkan semua produk, bukan untuk menghasilkan semua barang yang terjual. Bisa sebetulnya dalam perhitungan ekonomi ada penyesuaian. Bisa ikutin? Jadi kalau untuk yang saya sampaikan ini asumsinya jumlah barang yang diproduksi itu semuanya terjual. Oke, bagus pertanyaannya Reza. Ada lagi ES ya? Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Jika tidak ada yang mau bertanya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.